kita berdoa. Kita memasuki lagi pembelajaran kita. Firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama. Kita tundukkan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menjagai kami semua pada saat kami beristirahat di jam tidur kami. Kami terpelihara dan pagi hari ini kembali lagi bersyukur dan bersyukur kepadamu ya Bapa di surga atas kemurahan hatimu yang terus menopang, menolong kami semua untuk tetap setia kepada kehendak-Mu. Kami menyambut kebenaran firman-Mu kembali, disuarakan lagi Tuhan, supaya semakin banyak orang yang terberkati, dan kami semua anak-anak-Mu bisa menyaksikan kasih setia-Mu kepada semua orang, dan hidup kami terus diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya menyapa kita sekali lagi. Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat Bapak Ibu Saudara. Baik kita yang mengikuti melalui Zoom meeting kita, maupun yang mengikuti lewat live streaming Facebook, maupun dari YouTube kami terus mendoakan Bapak Ibu Saudara semuanya semakin diberkati Tuhan di dalam setiap pekerjaan apapun yang kita lakukan. Kiranya Tuhan mengaruniakan berlimpah-limpah berkat-Nya kepada kita semua. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kembali kita akan memasuki lagi bagian kelanjutan dari Efesus pasal 1. Ya, kita masih akan mendalami apa yang terus didoakan oleh Rasul Paulus untuk orang-orang kudusnya Tuhan, supaya menjadi kenyataan yang lebih nyata lagi di dalam persekutuan mereka, dalam persekutuan kita, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Sekarang, saudara-saudara, kita mempunyai satu sudut pandang yang berbeda, benar-benar tampil beda dengan pandangan dunia. Ya, jadi saudara, kita sudah lihat kemarin dari kitab Galatia bahwa adalah tanggung jawab daripada Roh Kudus sepenuhnya kehidupan kita di dalam Kristus Yesus. Dan saudara-saudara dan saya memiliki satu keyakinan terhadap jaminan, ya, garansi yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua, yaitu melalui pemeteraian dari Roh Kudus. Nah, saudara, bagian ini memang sangat penting untuk kita dalami. Ya, kita perluas lagi, saudara, karena di sini kita sangat ditentukan pengertian kita tentang dasar-dasar daripada pengharapan kita yang fokus kepada panggilan Tuhan, panggilan sorgawi untuk kita semua, supaya pelayanan kita ke depan, Bapak Ibu Saudara, benar-benar itu didasarkan pada suatu keyakinan di mana kita tahu bahwa itulah bagian yang sedang dikerjakan oleh Allah saat ini. Amin. Jadi kan Bapak Ibu Saudara, kalau orang Kristen pada umumnya tahu dan hanya sebatas mengerti bahwa Tuhan itu baik. Begitu ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu baik. Ya, betul sekali. Tuhan itu baik setiap saat, dan setiap saat Tuhan itu baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tentunya kebaikan Tuhan ini
tidak mungkin dilakukannya di luar daripada program Tuhan yang sudah dirancangkan sebagaimana kita sudah pelajari beberapa kali, ya, yang ditentukan oleh Allah sebelum dunia dijadikan dalam Kristus Yesus melalui anugerahnya. Itu semua bisa terkonfirmasi apabila kita memahami, mengerti bagian-bagian dari keseluruhan apa yang menjadi rencana Allah di kekekalan. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah lihat ya bahwa Roh Kudus saat ini menjadi pemeran utama ya di dalam membimbing hati dan pikiran kita untuk meningkatkan atau memajukan ya kedekatan, keintiman dari hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Kristus saat ini dibangun oleh prinsip-prinsip ketaatan kepada Roh Kudus berdasarkan firman kebenaran yang secara khusus ditujukan kepada kita saat ini. Saya katakan khusus ditujukan kepada kita saat ini oleh karena ada bagian-bagian dari firman Tuhan itu belum tentu ditujukan kepada kita. Karena Tuhan berbicara ya di waktu yang berbeda, ya timeline yang berbeda, garis waktu yang berbeda terhadap orang-orang yang berbeda dengan tujuan yang berbeda. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus tahu bahwa perkataan-perkataan Tuhan itu tidak selalu sama maksudnya atau tidak selalu sama cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan manusia, dan semuanya itu tertulis di dalam Alkitab ya. Jadi saudara, kita harus memahami dengan baik bahwa Alkitab ini tercipta melalui garis waktu sejarah yang panjang ya, lebih dari 1500 tahun. Oleh karena itulah saudara-saudaraku, kita harus dapat menemukan, amin ya, kita harus dapat menemukan, meneliti dengan baik ya Bapak Ibu Saudara, dan kita harus mempelajarinya ya secara bertanggung jawab. Karena ya kalau kita sudah memberikan diri kita berkomitmen untuk menjadi saksi-saksinya Kristus di tengah-tengah dunia ini, maka tentunya apa yang menjadi keyakinan kita, kita teruskan kepada orang lain harus berdasarkan pemahaman yang benar dan yang tepat. Ya, jadi tidak cukup hanya benar, Bapak Ibu Saudara ya. Banyak yang benar disampaikan, tetapi itu belum tentu tepat. Ya, tepat waktunya, tepat orangnya, dan tepat tujuannya, maksudnya. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, maka kemarin kita sudah lihat bahwa pun sekalipun ya sudah menjadi orang Kristen yang lama, ya orang percaya yang sudah lama diselamatkan, itu tidak berarti Bapak Ibu Saudaraku ya akan secara otomatis bisa mengerti ya bagaimana menyikapi kehidupan di hadapan Allah sesuai dengan rencana Tuhan. Oleh karena apa Bapak Ibu Saudara? Oleh karena kita lihat bahwa begitu rumitnya ya, begitu kompleksnya lingkungan di mana kita tinggal ya, dan kepada siapa kita berinteraksi ya, dan kepada siapa kita berhubungan, bermasyarakat, bersosialisasi,
itu semua sangat mempengaruhi ya pikiran daripada orang-orang di komunitasnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena itu ya kita bersyukur sebab kita mempunyai kebenaran firman Tuhan yang menjadi fondasi, menjadi tolok ukur. Amin. Ya, back to the Bible. Nah, itu adalah satu-satunya cara yang paling jitu untuk mengembalikan ya kita bisa mempunyai relationship, mempunyai hubungan yang dipulihkan kembali dengan Allah. Amin. Nah, itulah saudaraku. Ya, yang kita lihat kemarin dari Galatia pasal 3 itu ya, di mana Paulus ya menegur keras ya jemaat Galatia sebab mereka saudara-saudara tidak terlalu memahami arti daripada peranan Roh Kudus dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mencoba untuk kembali kepada sistem kehidupan yang lama yang sudah ya diberhentikan oleh kuasa dari salib Kristus, dan orang-orang Galatia itu kembali kepada sistem kehidupan di bawah perintah hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak memahami esensi ya yang paling dasar daripada hukum Taurat itu adalah orang yang melakukannya ya akan dianggap benar kalau sanggup melakukannya, ya melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya pada umumnya orang-orang beragama juga sama keyakinannya seperti itu, ya, bahwa mereka berpikir dan yakin dan mengulang-ulang dan membuat itu menjadi sebuah tradisi yang sangat kuat di komunitasnya, ya, bahwa pandangan berbuat, melakukan perintah Tuhan itulah yang menjadi dasar keyakinan supaya manusia bisa benar di hadapan Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, tentunya sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, saudara tidak bisa hanya menganggukkan kepala atau kita menjadi orang yang dikatakan membeo begitu saja dengan segala informasi apapun yang kita dengar sekarang. Ya, saudara dan saya harus memiliki satu critical thinking, ya. Jadi kita harus mempunyai satu sifat atau kemauan untuk mengoreksi hal-hal yang keliru, ya, yang begitu menjamur, ya, berkembang di lingkungan di mana kita tinggal atau dengan siapa kita berinteraksi, dan apa yang kita dengar, apa yang kita baca, ya, informasi yang bertebaran, ya, setiap hari di zaman, apalagi di zaman media teknologi informasi sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, begitu mudahnya orang-orang untuk menemukan informasi yang dianggap dapat menunjang apa yang dipikirkannya, apa yang sedang diperjuangkannya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun itu, saudara, kita sudah lihat ya Rasul Paulus mengajar kita bahwa kita mempunyai porsi tersendiri, ya, kita mempunyai porsi tersendiri, ya, untuk memperhadapkan diri kita kepada apa yang menjadi kehendak dari rahasia Kristus, amin. Kehendak daripada Roh Kudus supaya hidup kita terus tertanam di dalam kebenaran, ya, Kristus yang sudah kita terima,
yang sudah dilimpahkan kepada kita melalui iman, dan bukan karena hasil usaha dan bukan karena perbuatan kita. Maka Allah mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik yang sudah tercakup di dalamnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi di dalam kebenaran kasih karunia Allah yang pertama kali kita terima, di dalam Dia kamu juga, di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Yesus kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus di dalamnya. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam keselamatan itu, saudara dan saya sudah me-include di dalamnya kita mempunyai satu tugas tanggung jawab untuk hidup di dalamnya, di dalam pekerjaan baik, di dalam pekerjaan baik Allah, di dalam kasih karunia-Nya, ada maksud dan rencana Tuhan supaya saudara dan saya hidup di dalamnya. Jadi oleh karena itulah saudaraku, salah satu hal yang sangat luar biasa bisa kita syukuri, adalah bahwa kita sudah dilepaskan dari kutuk. Amin. Dilepaskan dari kutuk dosa, dan juga telah dilepaskan dari kutuk maut, dan dilepaskan dari kutuk hukum Taurat. Nah, oleh karena itu, saudara, kalau kita lihat kembali dulu sedikit kita ke Galatia pasalnya yang kedua, Kita lihat dulu Galatia pasal 2, saudara-saudara. Galatia pasal 2. Sebelumnya Rasul Paulus sudah menjelaskan saudara-saudaraku bahwa bagaimana kita saat ini sebagai orang-orang percaya yang hidup di bawah kasih karunia Allah, jangan berjalan mundur, jangan kembali kepada sistem pemikiran dan konsep yang lama tentang kehidupan iman di hadapan Allah, Nah, di Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-16, Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-16 dikatakan demikian, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi di situ ada kata hanya, only. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, berarti ini adalah single, tunggal. Bapak Ibu Saudara, hanya melalui iman, hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Kita sudah dengar 1-2 kali tentang apa yang dimaksud dengan iman dalam Kristus Yesus di Galatia pasal 2 ayat 16 ini, sama dengan kalimat di ayat di Roma pasal 3 ayat 21. Jadi iman dalam Kristus Yesus ini diterjemahkan dari the faith of Christ. The faith of Christ itu adalah berbicara tentang ketaatan dari Kristus, ketaatan kesetiaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus secara sepenuhnya. Ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini, lahir sebagai manusia, Yesus Kristus melakukan pekerjaan baik di hadapan Allah secara sepenuhnya, perbuatan-perbuatan baik Yesus Kristus yang tanpa cacat itu, saudara, sampai pada kesetiaannya naik ke atas kayu salib dan menyelesaikan segala sesuatu yang ditanggungkan kepadanya, untuk menanggung segala hukuman bagi manusia atas dosa-dosa seluruh umat manusia. Ketaatan daripada Yesus Kristus itu disebut adalah the faith of Christ.
Jadi ketaatan Kristus itulah, saudara-saudara, satu-satunya yang menjadi kebenaran kita, kebenaran bagi kita. Bukan ketaatan pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu Saudara, seperti yang dipahami oleh banyak orang, ya, pada umumnya berpikir bahwa ketaatan pribadi lepas pribadi manusia itulah yang dipandang oleh Tuhan menjadi kebenaran bagi tiap-tiap orang. Ya, itu keliru, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak mungkin ada kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan oleh manusia secara pribadi, secara personal, bahkan secara komunal, ya, Bapak Ibu Saudara, secara korporat tidak ada yang bisa memadai, ya, sebagai perbuatan baik yang mencukupi, ya, di hadapan Tuhan untuk menjadi dasar kebenaran manusia. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Hanya kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus yang dapat mengkonfirmasi kebenaran daripada seseorang saat ini di hadapan Tuhan. Nah, itulah sebabnya, saudara, ya, di ayat 16 ini sangat menarik. Tadi dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi, Bapak Ibu Saudara, ya, sekarang ini kalau kita lihat orang-orang beragama, ya, hanya mereka menyuruh, ya, mengajar orang-orang supaya melakukan hukum Taurat. Alkitab sudah bilang, Paulus sudah mengatakan tidak akan mungkin bisa jadi lebih baik, ya, karena melakukan hukum Taurat. Karena melakukan hukum Taurat itu bukan melakukan sebagian-sebagian, Bapak Ibu Saudara, ya, tapi melakukan seluruhnya, ya. Kalau kita lihat di pasal 3 ayatnya yang ke-10 kan jelas sekali dikatakan di situ, ya, karena semua, pasal 3 ayat 10, Galatia pasal 3 ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, orang yang mengharapkan dirinya menjadi lebih baik karena merasa melakukan hukum Taurat, dikatakan, saudara, di situ berada di bawah kutuk. Ya, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, bukan berada di bawah berkat. Jadi, saudara-saudara, ya, kalau pengkhotbah-pengkhotbah, ya, yang mengajarkan bahwa melakukan hukum Taurat, marilah kita melakukan hukum Taurat, melakukan perintah-perintah Tuhan. Kan Paulus bilang itu berada di mana? Berada di, bukan di bawah berkat, tapi berada di bawah kutuk. Jadi, saudara dan saya, kalau kita tidak memahami dengan baik, ya, firman kebenaran Allah, jangan-jangan kita ini juga bisa termasuk jadi pembawa kutuk kepada orang lain. Dan Roh Kudus tidak menginginkan hal itu terjadi kepada orang-orang kudusnya Tuhan. Dan jemaat Galatia adalah contoh yang gagal. Salah satu, ya, contoh jemaat yang gagal memahami peranan daripada Roh Kudus saat ini, yang harus benar-benar bisa dibedakan, ya, bagaimana antara hukum Taurat dan Roh Kudus itu adalah merupakan dua bagian daripada kehendak Allah yang berbeda, ya. Dan saudara-saudara, di ayatnya yang ke-10 tadi dikatakan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi itu hukumnya, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang tidak sanggup melakukan seluruhnya perintah-perintah Tuhan, ya, maka mereka berada di bawah kutukan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini merupakan warning yang sangat keras, ya, bagi orang-orang yang merasa bahwa karena dia sudah melakukan ini dan itu, sudah merasa bahwa dia sudah berbuat baik ini dan itu, dan
lalu berusaha meyakinkan dirinya bahwa di hadapan Tuhan dia sudah menjadi benar. Bapak Ibu Saudara, itu adalah trik-trik daripada tipuan keinginan daging yang sangat halus, ya Bapak Ibu Saudara, yang tidak akan mungkin bisa dipahami ya oleh orang-orang yang tanpa pengertian tentang kasih karunia Allah, tidak mungkin bisa memahami bagaimana trik-trik daripada keinginan daging itu untuk menipu pikiran dan perasaan manusia itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, sudah jelas sekali di sini, Saudara. Jadi bukan soal seberapa baik manusia itu di hadapan Allah. Tidak demikian lagi. Masalah saat ini adalah apakah ya orang-orang menerima kebaikan Allah yang sempurna bagi dirinya. Jadi bukan apa yang saya lakukan untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebagai kebenaran saya, tidak. Ya, sangat jauh dari apa yang diajarkan oleh firman kasih karunia Allah. Apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi saya, itu yang harus saya pahami terus-menerus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau saya harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, adalah pertama-tama karena didasarkan oleh pengertian saya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan bagi saya, bagi saudara. Ya, nah itu sangat berbeda, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena manusia itu dengan segala keinginan daging sudah dengan mudah sekali untuk berpikir bahwa dia sudah melakukan perbuatan baik, ya, dan sudah aman lah itu, ya, sudah beres lah itu. Bapak Ibu Saudara, tidak demikian, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita memandang kebenaran Allah, ya, tidak seperti jalan pintas pikiran kita, pikiran manusia, Bapak Ibu Saudara. Tidak, diperlukan suatu ketekunan, diperlukan suatu kesabaran, amin. Diperlukan suatu keuletan, ketelitian, ya, yang sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudaraku, untuk memperhatikan pertama-tama apa yang Tuhan Allah katakan, apa yang Yesus katakan, apa yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada kita, barulah kita menempatkan ya sikap kita, perbuatan kita, dan kesaksian kita di atas dasar daripada pengertian yang benar. Amin. Dan oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 16 tadi pasal 2 Galatia ini, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Satu ayat kalimat yang sangat panjang, Bapak Ibu Saudara. Diulang-ulang, repetition, ya, diulang-ulang, Bapak Ibu Saudara. Pengulangan adalah merupakan salah satu cara metode pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi para pembelajar-pembelajar yang setia, Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus mengulang, repetisi, ya, diulang, Bapak Ibu Saudara, dievaluasi. Karena apa? Saudaraku, kita sudah belajar beberapa kali. Sangat mudah sekali pikiran manusia itu, termasuk pikiran daripada orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, sangat dekat sekali, Bapak Ibu Saudara, dengan godaan untuk bersandar kepada pikiran diri sendiri, pikiran daging. Sebab kita saat ini masih terbungkus dengan tubuh, ya, jasmani kita yang mempunyai banyak sekali kelemahan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi tanpa kita terus bergantung kepada kebenaran Allah, pengertian-pengertian yang dibangun terus, Bapak Ibu Saudara, di dalam akal budi kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, maka saudara-saudara dan saya akan mudah saja jatuh kepada imajinasi, ya, kepada hayal,
ya pikiran kita sendiri yang lama itu mempunyai suatu kekuatan untuk mengembalikan kita, ya saudaraku, untuk menerjemahkan, ya menafsirkan segala sesuatu yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasakan, dan bersandar kepada kedagingan kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah kita sangat bersyukur. Paulus katakan bahwa saat ini, ya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita mempunyai potensi untuk, ya, menyandarkan diri kita, ya, menggantungkan pikiran dan perasaan, hati, dan segala tindakan kita, sikap kita kepada pimpinan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Jadi tentunya tidak secara otomatis sesudah orang diselamatkan, orang-orang kudusnya Tuhan, maka dia mempunyai keterampilan untuk bergantung kepada kehendak daripada Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Ya, itulah sebabnya kita ada di sini, dan itulah sebabnya kita belajar bersama-sama terus-menerus, Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi keyakinan kita, bahwa Roh Kuduslah tempat kita untuk bergantung, menaruh pikiran dan perasaan kita sebagaimana yang terdapat pada Kristus Yesus sebagai kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Kita mau supaya hidup kita benar-benar mengabdi seluruhnya kepada kehendak daripada Roh Kudus, kepada kehendak Yesus Kristus, sehingga saudara-saudara dan saya, ya, di dalam kehidupan kita ini semakin diperlengkapi terus dengan keyakinan yang benar di hadapan Tuhan. Dengan demikian saudara dan saya dijauhkan dari ketakutan-ketakutan yang tidak penting, tetapi saudara dikuasai oleh keberanian iman untuk menghadapi kenyataan hidup, ya, setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, dengan bergantung pada kehendak daripada Roh Kudus, pada pimpinan Roh Kudus, saudara-saudara dan saya akan bisa menolong banyak orang untuk hidup di dalam kebenaran Kristus. Amin. Itu satu panggilan istimewa buat saudara dan saya. Amin. Dan marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sandarkan, ya, segala kehendak kita, kita sandarkan segala pengharapan kita kepada pengharapan yang sudah ditetapkan, ya, sudah dipredestinasikan, ya, sudah, pinjam istilah, sudah ditakdirkan oleh Allah di dalam Yesus Kristuslah. Saudara-saudara dan saya mempunyai gambaran yang jelas tentang kehidupan yang bermakna. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih untuk kita semuanya. Ya, selamat pagi saudara-saudaraku, kita terus bertekun di dalam kehendak Allah, dan kita saling mendoakan satu dengan yang lain, dan kita mendoakan banyak orang, banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Kristus untuk menerima segala berkat yang mulia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur di jam-jam persiapan kami untuk memulai segala aktivitas kami, pekerjaan tanggung jawab kami secara pribadi, baik kepada keluarga kami, untuk pekerjaan kami masing-masing, dan juga untuk pelayanan kami, untuk lingkungan dan dimanapun kami anak-anak Tuhan ditempatkan. Kami percaya bahwa hikmat surgawi, hikmat yang mengatasi segala kesulitan, segala problem-problem kehidupan, di dalam kehidupan yang telah Tuhan karuniakan bagi kami, kehidupan kami yang baru, akan terus mencelikkan mata rohani kami untuk melihat seluruh kehendak Tuhan. Kami mau bersandar kepada apa yang Engkau mau saja. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau yang membuat berhasil apa yang kami kerjakan, dan yang menuntun hati dan pikiran kami supaya tetap konsisten. Kami terus berkomitmen untuk belajar kepada pengetahuan akan kebenaran. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan menyambut hari yang baru, hari yang penuh sukacita dan berkat dari Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam kudus buat kita. Salam.